rasulun la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Pesisir Selatan, yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Pesisir Selatan, yang terhormat kepada Bapak Ibu Tata Usaha, yang terhormat kepada Bapak Ibu para majelis guru, dan seterusnya kepada adik-adik. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat beserta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman, masuki saja judul pidato saya pada pagi hari ini, yang berjudul Sabar. Adik-adik dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dunia ini kita tidak akan pernah yang namanya tidak menghadapi suatu ujian. Karena itu kita harus menghadapinya dengan sabar. Ujian yang terasa berat malah akan menjadi ladang pahala bagi kita jika kita menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran pun banyak yang harus sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasallah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat ini, kita dapat selalu menyertai orang-orang yang sabar. Dan teman-teman yang berbahagia, sabar dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabar dalam mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Dari sabar ini kita harus selalu bersabar untuk melewati ujian Allah supaya tidak mendekati larangan-larangannya. Sabar yang kedua adalah sabar saat menghadapi masalah yang menimpa kita. Dari sabar ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala ujian pasti akan ada hikmah di belakangnya. Sabar yang ketiga adalah sabar saat menghadapi kesenangan. Sabar susah karena apa? Karena seringkali saat mendapatkan kesenangan kita seringkali terlena akan kesenangan itu. Malah kita akan lupa bersyukur kepada Allah. Karena itu kita harus selalu bersabar untuk menghadapi kesenangan ini. Dari 3 sabar di atas tadi teman-teman, kita bisa memutuskan bahwa dalam menghadapi suka maupun duka kita harus bersabar. Dalam kesedihan pun kita juga harus bersabar. Adik-adik dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah pernah sekali-kali kita mengeluh, dan jangan pula kita menyalahkan Allah akan ujian itu. Karena banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang ini saat mendapati ujian dari Allah, bukannya menghadapinya dengan sabar, malah menyalahkan Allah akan ujian itu. Mereka seringkali bilang, kenapa Allah tidak adil kepada mereka? Kenapa Allah hanya memberikan ujian kepada mereka saja? Padahal itu tidaklah benar. Karena
saat memberikan ujian ataupun kesenangan, Allah tidak akan pernah bertukar terhadap hambanya. Dan juga kita harus ingat bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Maka marilah teman-teman kita jadikan sifat sabar itu sebagai identitas keimanan dan keislaman kita. Dan semoga kita berharap, semoga sifat sabar itu menjadi salah satu sifat untuk mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada salah dan jalannya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.